Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arfandi Caniago. Saya siswa Madrasah Aliyah Swasta Baharul Ulum. Saya kelas 10. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dan perjalanan Isra Mi'raj. Pada malam bertetapan dengan hari Senin tanggal 17 Ramadan, bertetapan dengan tanggal 16 Februari 611 Masehi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertakafur di dalam gua Hira dan telah berusia 40. Beliau didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang tidur. Dipeluknya Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Bacalah olehmu ya Muhammad." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ini berulang sampai 3 kali. Pada yang ketiga kalinya, Jibril menyampaikan wahyu kepadanya. Wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Jibril pun meninggalkannya dan Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hira. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya dan menghampiri Khadijah dengan gemetar sambil berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimutinya sehingga rasa takutnya sirna. Lalu memberitahu Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya dan berkata, "Sungguh aku khawatir terhadap diriku." Khadijah menangkapinya dan menenangkannya, serta meyakinkan Nabi Muhammad SAW, "Sekali-kali tidak, demi Allah, tidak. Dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang beban kesusahan orang lain." Memberi orang yang tak punya, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Setelah tenang, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui saudaranya Waraqah bin Naufal. Di depan Waraqah, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang terjadi. Kemudian Waraqah membuka kitab Taurat dan Injil serta berkata, "Demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa alaihissalam. Baik-baiklah menjaga diri. Tabahkan hatimu, wahai Muhammad. Kelak engkau akan diangkat menjadi rasul. Jangan takut, tapi gembiralah menerima wahyu itu." Banyak tantangan dan cobaan yang dialami Nabi Muhammad SAW, sehingga pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW sangat bersedih karena wafatnya 2 orang pendukung utama dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, menjadikan hati Nabi Muhammad SAW sangat bersedih. Oleh karena itu, tahun ke-10 ini disebut sebagai Amul Huzni, artinya tahun kesedihan atau tahun duka cita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7 yang disebut Isra Mi'raj. Isra adalah diperjalankannya Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah diperjalankannya atau dinaikkannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Al-Arsy
Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Selama perjalanan mereka singgah di 5 tempat, antara lain sebagai berikut. Kota Yastrib, sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. 2. Kota Madian, yaitu tempat persembunyian Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar tentara Fir'aun. 3. Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. 4. Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu tempat tujuan dalam perjalanan malam tersebut. Pada setiap persinggahan, Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sholat 2 rakaat. Setelah menjadi imam sholat, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Harun alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melewati 7 lapis langit tersebut, Rasulullah SAW diajak ke Baitul Ma'mur, tempat para malaikat melaksanakan tawaf. Kemudian Rasulullah SAW naik menuju Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan ini malaikat Jibril tidak ikut, serta Nabi Muhammad SAW bertemu Allah. Dalam pertemuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan diceritakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam menyuruh Rasulullah SAW untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memohon keringanan perintah sholat. Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi 5 waktu untuk setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sama bagi umat Nabi Muhammad SAW, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.